Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fanina Irianti, NIM belakang 25 21400001611. NIM belakangnya 1611. Di sini saya membuat database MySQL dengan judul Inventory Management Database dari MySQL. Di sini saya tuh akan membuat 3 tabel. Nantinya itu pertamanya ada tabel produk, habis itu ada tabel penjualan, habis itu ada pertamanya tabel produk, habis itu tabel stok, dan yang ketiga adalah tabel penjualan. Dan sebelumnya lebih ke tabel karena di sini masih awalan introduction, jadi aku menjelaskan bahwa di sini aku menggunakan dbeaver yang terkonek oleh Laragon. Kenapa memutuskan untuk menulis sintaks di dbeaver? Karena yang pertama itu cukup efisien di dbeaver karena di situ ketika kita mendapatkan typo di dbeaver, kita tuh nggak usah kembali ke awal untuk menulis sintaks kembali ke awal. Jadi cukup itu dibenarkan seperti kita menggunakan Visual Code, menggunakan Google Colab, dan menggunakan aplikasi coding yang lain seperti itu. Dan di dbeaver ini itu ada warnanya guys, ada warnanya. Jadi karena ada warnanya itu lebih mudah untuk kita, itu tahu lah, jadi enggak mamang gitu. Varchar ada warnanya, Notebook ada warnanya, use ada warnanya, jadi kita enggak mudah untuk mamang seperti itu, jadi lebih mudah. Dan yang ingin tahu gimana caranya download dbeaver, gampang banget. Download dbeaver itu melalui ini Chrome, klik aja dbeaver yang lambangnya itu panda untuk beruang laut, itu beruang kutub kayaknya, beruang kutub, bukan panda, beruang kutub yang tergigit guanya. Download aja. Setelah di download itu pastikan Laragon kalian itu sudah start, artinya MySQL di Laragon itu sudah hidup. Kalau misalnya MySQL di Laragon itu tidak hidup, maka sintaks yang ada di dbeaver itu tidak berjalan dengan baik seperti itu. Oke, maaf sebelumnya karena kameranya nggak bisa masuk ke Canva yang audio gambar plus suara nggak bisa masuk, akhirnya saya pesan suara kayak gini aja tanpa ada wajah saya. Di situ udah kepasang create table. Nah, create table sendiri itu awalan gimana? Sebenarnya awalan buat database itu bukan create table guys, tapi buka Laragon, terus MySQL, menu, root, menti, seperti biasa. Habis itu create database gitu, buat database. Tapi kebetulan sudah ada, jadi tinggal show database. Use database. Nah, sudah use database, masuklah ke dalam create table. Nah, create table itu adalah kita membuat table ya. Ribet memang, database itu ribet menurut aku daripada Excel. Kenapa? Karena kalau database dari MySQL sendiri itu bisa digunakan untuk web, bisa digunakan untuk manajemen aplikasi yang lain, sedangkan Excel kan hanya statis di Excel aja seperti itu. Nah, create table sudah dibuat. Yang pertama adalah kita membuat table produk. Di sini ID produk itu terdiri dari ID produk, terus kemudian ada nama, ada kategorinya, harga beli sama harga jual. Di situ juga ada varchar untuk menulis beberapa karakternya, itu poin utama sebagai key-nya atau primary key-nya. Terus habis itu ada varchar juga
sebagai karakternya, varchar itu kan harga jual Kak. Varchar itu kategorinya sebagai karakternya ada 100 jumlahnya. Saya lihat dari jauh ini. Nah, habis itu ada not null ya. Kan tadi aku udah bilang ada varchar, ada not null. Varchar sendiri kan berisikan dengan karakter, sedangkan not null itu kan harus diisi ya kan. Nah, kemudian karena beberapa karakter ada angka-angka setelah varchar itu adalah berapa karakter yang perlu kita isi gitu, berapa nomor yang perlu kita tampilkan seperti itu. Setelah create table produk, terus habis itu create table stock. Seperti biasa di stock itu ada ID produk, ID pertama, ID stock, maaf, ID produk. Habis itu ada stock masuk dan harga jual gitu. Di sini juga primary key-nya ada 2 teman-teman, tapi nanti akan error karena aku typo tadi ya mestinya. Nah, aku akan typo dan nantinya kita akan mendapatkan error di sini. Nanti aja lihat aja di video. Karena seharusnya yang pertama tuh primary key, yang kedua tuh harusnya origin key. Yang ketiga ada create table penjualan, terus ada ID penjualan varchar itu seperti biasa. Kalau create table kan ada ID penjualan, ID produk, sama ID penjualan, ID produk, sama stok masuk. Nah, constraint itu adalah penghubungnya, yaitu FK origin key penjualan. Ya, belum masuk. Dihapus karena stok keluarnya belum ke input. Oke, setelah stok keluarnya ke input, habis itu nanti masih ada constraint. Constraint itu sendiri itu tuh bertujuan untuk koneksinya, koneksi untuk ke forage key-nya, koneksi ke tabelnya. Enggak kelihatan. Nah, ini ada constraint ke stock produk, foraging-nya di ID produk, referensinya tuh dari produk, ID produk. Seperti itu. Habis itu ada create table penjualan. Terus biasa ada ID penjualan varchar. Seperti biasa itu udah aku terangin dari awal. Sudah ada sebelum kita membuat create table, insert into dan sebagainya macam itu awalannya kita menggunakan tabel ARD teman-teman. Tabel ARD itu pedoman kita atau bagannya kita untuk membuat database. Jadi kita tuh biar ada database kita tuh nggak mamang lagi. Jadi udah punya nih bagannya, jadi tinggal eksekusi gitu. Nah, di sini teman-teman aku tuh mempunyai namanya trigger. Aku dapat trigger ini dari AI ya teman-teman. Karena waktu itu aku tuh waktu buat tabel penjualan itu sempat error, tapi enggak ke ini ya, ke record ya. Karena udah panik wes recordnya hilang. Nah, pada saat buat tabel penjualan sama insert intonya itu enggak, dia itu datanya enggak bisa logik ya gitu antara stok masuk sama stok keluarnya di tabel penjualan ini. Stok masuk di tabel stok sama stok masuk di tabel stok sama stok keluar di tabel penjualan itu nggak bisa connect. Jadinya untuk agar mereka connect kita buatlah trigger seperti itu.
Nah, sekarang kita udah masuk bagian select from, karena apakah langsung select kan? Nggak bisa. Awalnya kita harus blok Ctrl plus A, habis itu ALT plus X untuk mengetahui apakah developernya itu jalan, ya. Kalau developernya itu pasti ada di bawah sini itu ada drawnya, itu sudah otomatis connect ke Laragon, otomatis sudah ada. Mau menjelaskan lagi tentang constraint, constraint adalah aturan atau batasan yang diberikan pada kolom atau tabel. Jadi agar yang kita masukkan tuh tetap benar dan konsisten. Jadi itu dia ada constraint itu biar datanya itu nggak ngawur dan biar datanya itu tetap akurat dan tidak ada penyimpangan data seperti itu. Kita ada select from product, select from product, select from stock, dan select from penjualan. Di situ kita udah bisa run ya teman-teman. Udah keluar nih beberapa tabelnya. Yang pertama yang keluar itu tabel produk. Di situ habis itu yang keluar itu trade stock. Dan jeng jeng jeng, di sini ada error teman-teman. Yang error adalah select from penjualan ya. Tabel penjualannya tuh belum keluar teman-teman. Nah, belum keluar, dan karena tabel penjualannya ini belum keluar, terusnya tuh kita cari tahu nih kenapa sih ternyata typo teman-teman. Di situ kan kelihatan nih kenapa penjualnya tuh nggak mau keluar. Ternyata nih stok, ID produk, sama yang termalang tuh harga jual. Nah, kan yang niatnya itu kan kenapa nggak mau, karena tadi foreign key sama primary key-nya nggak ditemukan karena tiba-tiba ada typo di harga jual. Nah, seperti itu tuh aku ngotak-ngatiknya selama lama banget. Ini kalian akan melihat aku ngotak-ngatik ini tuh. Ngotak-ngatik ngeluarin penjualan nih kayak gimana gitu, harga penjualan kayak gimana. Mungkin nggak akan aku kasih backsound ya. Langsung aku pause dulu berkata-katanya. Soal ini lagi nyari tahu, lagi di otak-atik strukturnya, lagi dianuin strukturnya. Jadi kita pause terlebih dahulu.
Kayak teman-teman di situ itu tuh sudah muncul bagan tabelnya, tapi kita belum muncul isinya ini nggak mau muncul karena memang origin key-nya nggak ditemukan, primary key-nya nggak ditemukan. Orang tadi salah ngetik, salah nganu, ya kan, salah connect ya. Jadi dia tuh ada origin key tapi kok nggak mau. Itu ngetik-ngetiknya tuh lama banget. Sampai tadi nge-record video itu hampir mau 1 jam dan beberapa hal itu nggak bisa tembus ke editing video karena saking panjangnya videoku sendiri. Akhirnya aku buat seperti ini apa kadarnya, tapi ya yang penting aku bisa menjelaskan apa yang aku buat dan aku bisa menjelaskan errorku tuh yang di mana seperti itu. Nah, di sini masih endingnya nih nanti ya. Ini lama nih videonya nih. Masih problem-problem errornya ya.
Dan disempat juga aku jelasin tentang describe. Kenapa aku membuat describe saat itu? Karena aku ingin tahu deskripsi dari tabel itu gimana. Nah, deskripsi dari tabel itu gimana? Biar tuh hasilnya jelas. Oh, aku problemnya di sini. Biar aku tuh bisa ngupas kulitnya tersebut. Nah, dan ternyata aku mau nulisin untuk drop triggernya aja. Mungkin itu masih cari cara nih, belum mau keluar nih. Aku mau drop trigger buat biar nggak ada tumbang tinggi atau segala macam. Aku sempat bilang sama AI, konsultasi juga sama AI, tapi sebagai kita sudah melakukan itu tidak bisa, guys.
juga bisa membuat itu bisa connect ke tabel penjualan, bisa maksudnya bisa membuat trigger itu menjadi berjalan otomatis. Jadi di sini nanti kita tuh nggak usah masukin atau update-updatean, nggak perlu membuat update-update ini kan. Jadi nanti dia itu bisa mengisi ruang kosong untuk memasukkan data dari stok keluar. Nah, kita menggunakan inner join untuk menghubungkan beberapa tabel yang kita buat. Nah, aku di sini membuatnya 3 tabel. Nah, di situ pakai inner join masih dibuat ya guys, jadi tunggu aja lah. Udah aku terusin. Nah, itu untuk from penjualan. Oke, bener lagi doang. Yang ngotot sambil dengerin lagu jadi agak lama swipe-nya karena joget dulu. Nah, ini ada ID stock, ada nama, kelihatan soalnya dari editan Canva jadi kecil, bisa di swipe, bentar lagi mau di swipe ini. Ayolah, ini kok select masih buat ini join biar kita apakah ya cetas ya, di swipe di ke atas kan. Kita bisa lihat di situ ya teman-teman bahwa tabelnya sudah keluar, sudah terkonek dengan trigger, stok keluarnya udah terisi otomatis. Nah, di sini tuh ada tabel tuh gambar SS-an, bukan SS-an, foto. Itu dimana aku ngejelasin, nah ini tabelnya sudah keluar. Di sana aku menjelaskan di foto, di gambar tersebut ya, dari Laragonnya maksudnya. Itu yang tadi problem utamanya karena tabel harga jualnya itu enggak itu ya namanya yang kita problem lama karena tadi masalah triggernya tadi pas aku buka ternyata salah ketik di tabel stok, malah nulis harga jual padahal aku mau nulis stok keluar gitu. Jadinya ini sih donnya itu terakhirnya keluarnya seperti ini. Di sini udah ada tulisan ID produk, udah ada tulisan yang tabel-tabel sebelumnya itu udah keluar. Di sini ada ID produk, ada ini bahas dari ya udah ada keluar tabel produk juga, ada harga beli, harga jual. Nah, di sini teman-teman udah lihat di sini udah ada ID stok produknya, udah harga jualnya udah masuk nih. Select from stoknya juga, tabel-tabelnya juga sudah terkonek ke Laragon. Terima kasih.